Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya berjudul aspek perilakuan pada persyaratan pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Intisari dari pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karena pengumpulan pelaporan informasi menggunakan sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan pelapor. Menentukan strategi komunikasi, perlu adanya rasa saling percaya yang diciptakan antara komunikator dan komunikan. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil. Sebelum melancarkan proses komunikasi, hal yang harus dilakukan adalah mempelajari siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi atasan. Informasi yang dilaporkan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak bisa mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Meskipun alternatif seperti pengamatan langsung dan audit mendadak kadang-kala digunakan, informasi yang dilaporkan adalah cara paling umum untuk memperoleh informasi digunakan untuk pengendalian. Sangat penting untuk memahami dampak dari persyaratan pelaporan karena kelaziman dan biayanya. Bagaimana persyaratan pelaporan mengaruhi perilaku? Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mengaruhi perilaku pelapor bukan sesuatu yang baru ataupun unik bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dengan berperilaku secara berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam situasi lain. Sementara psikolog eksperimental mencoba untuk menghindari hal ini karena berorientasi dari riset mereka. Manajer dan badan regulasi secara aktif mencoba untuk memberikan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Manajer dan badan regulasi menggunakan persyaratan pelaporan baik menggunakan tuntutan semacam itu dan menyediakan informasi dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Persyaratan pelaporan dapat mengaruhi perilaku pelapor dan beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan, seperti dampak spesifiknya sendiri. 1. Antisipasi bangunan informasi. Ketika persyaratan pelaporan dikenakan, adalah umum bagi pengirim untuk setidaknya berpikir. Jika tidak bertanya, mengapa mereka menginginkan informasi ini, bagaimana mereka akan menggunakannya, pengirim ingin mengetahui apakah penerima akan mengambil suatu tindakan berkaitan atau memiliki pendapat mengenai pengirim karena informasi dilaporkan tersebut. Oleh karena penerima menggunakan informasi dilaporkan sebagai suatu dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian lainnya, maka pertimbangan pengirim mengenai pengguna yang mungkin sangat berdasar. 2. Prediksi pengirim mengenai pengguna pemakai. Kadangkala pemakai mengatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Akan tetapi, seringkali mereka tidak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal-hal lain yang sulit untuk dicapai simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Jika pengirim bertanggung jawab kepada penerima, maka pengirim ingin berperilaku dengan cara-cara yang akan menyenangkan penerima. Apa yang harus dilakukan untuk dilaporkan oleh pengirim adalah satu tanda bagi pengirim sebelum tindakan diambil mengenai tindakan hasil manakah yang penting bagi penerima. 3. Insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi ada bagi penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi pada pengirim, semakin hati-hati pengirim akan bertindak dan memastikan bahwa informasi dilaporkan dapat diterima penerima. 4. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dan perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, dia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengiriman telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Akan tetapi, kebanyakan persyaratan pelaporan bersifat repetitif dalam konteks manajemen, sehingga jika persyaratan pelaporan pertama dikenakan setelah perilaku dilaporkan terjadi, maka pelapor mengetahui di depan bahwa laporan berikutnya harus dibuat. 5. Strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Umpan balik negatif dari penerima yang mengindikasi bahwa perilaku yang dilaporkan tidak diinginkan,
memperbaiki estimasi pengirim mengenai perilaku apa yang diinginkan oleh penerima, dari bagaimana ia akan merespon. 6. Mengarah perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim dan tidak bergantung pada informasi dilaporkan pada siapapun. Akan tetapi, dampak tersebut dipertimbangkan karena dapat terjadi sebagai respon terhadap persyaratan pelaporan dari luar, meskipun hal tersebut juga terjadi tanpa adanya persyaratan tersebut. Dampak dari persyaratan pelaporan. 1. Akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan Amerika Serikat, termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF, telah mengakui dampak potensial yang dimiliki peserta pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkan secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Beberapa prinsip akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Beberapa hal yang kontroversial dan pernyataan secara akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi mempengaruhi perilaku. 2. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan perilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Akan tetapi, bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dan kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa peserta pelaporan pajak sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa peserta pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Beberapa peserta pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga kepada pihak lain seperti karyawan, dengan maksud membuat hukum pajak lebih dipatuhi. 3. Akuntansi sosial. Sedikit saja diketahui mengenai dampak akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dampak terhadap penerimaan dan dari informasi dilaporkan. Oleh karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak terhadap pelapor secara sukarela. Oleh karena akuntansi sosial ada bidang perhatian relatif baru dan sering kali mengambil konflik dengan kinerja sudah dimakan, maka terutama sangat penting menggabungkan peserta pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi ketika aturan yang sangat eksplisit. 4. Akuntansi manajemen. Manajemen dapat memperlakukan peserta pelaporan internal apapun yang diinginkannya. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya dapat sedikit data akuntansi manajemen tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit digeneralisasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, sekelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasi yang unik. 5. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Cara yang paling tersedia adalah pengambilan putusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer, dan ini sebaiknya salah digunakan sebelum melakukan suatu persyaratan pelaporan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.